Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas, pasal 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, teks Injil Lukas yang kita renungkan ini masih bagian dari perikop yang berbicara tentang perutusan para murid. Lalu disambung dengan bagian lain tentang pewahyuan Yesus dalam rumusan doa pujian kepada Allah Bapa. Pertama-tama, dengan teks ini kita diajak memahami dengan lebih baik makna dari pewartaan Injil. Penulis Injil Lukas ingin agar setiap murid Yesus sampai pada keyakinan bahwa pewartaan Injil terhubung langsung dengan sabda Allah. Karena itu hendaknya jangan diperlakukan sebagai pesan manusiawi belaka. Pewartaan Injil juga bukan soal minat yang bisa dilakukan atau ditinggalkan. Setiap murid Yesus harus tahu bahwa ada akibat serius bagi setiap orang yang menutup telinga dan hati pada pewartaan kerajaan Allah. Di hadapan tugas pewartaan yang sedemikian penting, jelaslah mustahil bagi para murid bisa melakukannya jika mengandalkan sekedar niat dan kemampuan pribadi. Setiap murid telah dibekali oleh Yesus dengan kuasa ilahinya sendiri, sehingga selain lebih terjamin pelaksanaan tugas, juga memungkinkan para murid tetap dalam perspektif cara pandang yang semestinya. Para murid bukan membawa nama pribadi, tetapi membawa kehendak Allah. Para murid bukan sekedar melakukan urusan manusiawi, tetapi bersama Yesus menyatakan warta kerajaan Allah. Dan karenanya, upah yang tersedia bukanlah berasal dari dunia atau manusia, melainkan dari dan ada pada Allah. Disebut nama mereka terdaftar di surga, atau dengan istilah lain, dalam genggaman kemuliaan Allah.
Saudara-saudariku terkasih, penulis Injil Lukas menggarisbawahi pentingnya makna tugas pewartaan ini dengan seruan doa syukur dari Yesus kepada Allah yang dipanggil dengan sebutan Bapa. Rumusan doa syukur ini mengungkapkan di satu sisi adalah relasi khusus Yesus dengan Allah Bapa, dan di sisi lain menunjukkan dengan cara lain tentang misteri atau rahasia karya keselamatan yang terkandung dalam pewartaan Injil. Bahwa para murid yang adalah kelompok atau kawanan kecil, atau dalam perumpamaan disebut sebagai anak-anak, dipandang layak ikut dalam pewartaan dan Allah berkenan atas itu, adalah alasan kegembiraan tersendiri bagi Yesus. Hal ini tentu sangat berbeda dengan cara pikir para pemimpin Yahudi yang membatasi tugas-tugas kerohanian hanya pada mereka, termasuk menentukan nasib orang lain. Saudara-saudariku, sampai di sini kiranya kita menemukan alasan bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk terlibat dalam pewartaan kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Tugas pewartaan tidak lagi sekedar urusan pengajaran, tetapi kesaksian iman tanpa akhir. Segala yang dialami dan dihayati tentang Yesus yang adalah pewahyuan Bapa, itulah bahan yang tidak akan pernah usang bagi para murid di sepanjang zaman untuk selalu diceritakan, dibagikan, dan tegas diserukan kepada sesama di sekitar kita. Dengan demikian, di tengah situasi hidup yang tidak mudah, pengharapan iman tetap tumbuh dalam batin setiap orang yang mau percaya. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.